Oke, waktunya sudah habis, silakan di-send. Kita mulai dengan diskusi, silakan dari materi yang sudah Bapak berikan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, nggak ada pertanyaan? Belum ada kira-kira? Om Swastiastu, Prof. Izin bertanya. Silakan. Belum resend, tolong tangan di-resend. Mohon maaf, Prof. Di layar Webex saya karena saya menggunakan HP, saya tidak melihat ada akun raise hand. Maksudnya tombol raise hand. Ada biasanya. Oke, 2016, silakan. Baik, Prof. Jadi dalam video Prof itu sempat dijelaskan mengenai kendala pada titrasi redox, yaitu adanya reaksi samping dalam titrasi redox. Jadi reaksi samping ini kan salah satunya itu dapat mempengaruhi penggunaan titran. Jadi ada beberapa reaksi, misalnya dia menggunakan asam sulfat, tapi kalau misalnya kita menggunakan HCl, maka titran yang digunakannya itu akan semakin banyak. Jadi sebenarnya di sini saya masih kurang paham, Prof. Maksudnya reaksi samping ini apakah apabila menggunakan misalnya tadi jadi asam yang berbeda digunakan, maka reaksinya juga akan berbeda, atau maksudnya misalnya kita menetapkan kadar vitamin C. Jadi di situ kita kan menggunakan KiO3 dan juga Ki, serta menggunakan indikator Kanji. Apakah maksudnya reaksi samping itu nanti di proses titrasinya itu ada mungkin senyawa lain yang bereaksi dalam proses titrasi redoksnya, atau apabila kita menggunakan titran yang lain. Seperti itu, Prof. Saya masih agak bingung tentang penjelasan mengenai reaksi samping dalam titrasi redoks itu, Prof. Iya, Baik. Prof. Titrasi samping adalah titrasi yang terbentuk di luar yang kita inginkan yang mengakibatkan kesalahan dalam penetapan kadar. Itu titrasi samping. Jadi di luar yang mengakibatkan kesalahan, seperti dia butuh dalam permanganatometri mentitrasi Feri menjadi Pero,
dia butuh suasana asam untuk menjaga kondisi agar feri teroksidasi menjadi fero. Nah, dari situ, kalau kita tidak menggunakan asam sulfat, asam klorida, nah di sini klor akan dapat teroksidasi juga menjadi klor, jadi Cl2, sorry. Dia bisa menjadi gas klor. Nah, karena permanganato mengoksidasi klor, berarti kan dia membutuhkan jumlah yang berlebih, bukan Fe yang dioksidasi. Nah, kalau dia menguap, sudah kelebihan dari mangan yang dibutuhkan, MnO4. Tapi kalau dia tidak menguap, klor justru mengoksidasi feri menjadi fero, Cl2. Sehingga apa? Jumlah feri yang semestinya dioksidasi oleh mangan, dia akan berkurang jumlahnya. Nah, disinilah yang mengakibatkan kesalahan dalam penetapan kadar. Nah, reaksi-reaksi samping ini harus dihindari dalam menetapkan kadar, khususnya untuk mendapatkan hasil yang valid. Nah, kalau dalam yodimetri, jadi yod yang digunakan adalah O3. Nanti akan terbentuk iod I2 yang terlarut. I2 yang terlarut akan bereaksi dengan amilum membentuk warna biru. Nah, di sini sebagai indikator ya, ada yang perubahannya teroksidasi, ada yang perubahan indikatornya mengalami reaksi kompleks atau komplement atau bergabungan, dia membentuk kompleks seperti iod dengan I2 akan membentuk kompleks yang berwarna biru. Nah, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, tidak signifikan terhadap penetapan kadarnya. Itu. Jadi reaksi-reaksi samping itu tujuannya itu tadi. Sehingga karena ini titrasi alkemi, jadi lingkungan akan sangat berpengaruh pada penetapan reaksi. Itu jawaban saya, ya. Baik, poinnya 20. Cukup tadi? Oke, Prof. Terima kasih. Sudah cukup jelas. Baik, silakan yang lainnya. Belum ada yang raise hand. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan.
Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Nikade Inia Pratiwi NIM 3 Prof. Jadi saya sempat membaca bahwa untuk mungkin ini juga berkaitan dengan pertanyaan Prof di akhir video mengenai instrumen lain selain indikator untuk menentukan TAT atau titik akhir titrasi. Nah, saya sempat membaca bahwa titik akhir titrasi selain dengan menggunakan indikator itu juga bisa ditetapkan atau diketahui dengan menggunakan potensiometri seperti itu, Prof. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Prof, karena saya kurang jelas mengenai mekanisme kerja dari alat instrumen potensiometri itu, Prof. Karena jujur itu pertama kali saya mendengar mengenai alat ini, Prof, seperti itu dan belum jelas mengenai mekanisme kerjanya. Mungkin Prof berkenan untuk menjelaskan. Terima kasih, Prof. Kadek Yunia bisa buka YouTube Bapak mengenai potensiometri dan reaksi elektrokemi. Nah, di situ jelas dasar-dasar dari redok yang diukur berdasarkan tetapan energi potensial redok, baik dia secara potensiometri, kemudian arus yang diukur yaitu amperometri, muatan yang diukur kolometri, ini tergantung dari alat yang digunakan. Nah, itu dengan lengkap Bapak sudah jelaskan dalam video itu. Silakan Yunia bisa buka videonya ya, paparan bisa lebih jelas. Oke. Baik, poinmu 5. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan raise hand. Silakan 51. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya sama seperti Yunia tadi terkait dengan tugas yang Prof berikan di akhir video. Kemudian akhirnya saya mencarikan Prof di FI itu apa yang penetapan kadar apa yang menggunakan titrasi redox ini seperti itu. Dan akhirnya saya sadar bahwa sebenarnya di FI itu tidak secara langsung dikatakan bahwa oh ini menggunakan titrasi dengan prinsip redox seperti itu. Nah, sebelumnya pada perkuliahan dengan Ibu Widi itu kita sempat diberikan terkait dengan titrasi yang umum dilakukan. Di sana Ibu Widi menjelaskan bahwa ada beberapa jenis titrasi redox, yaitu seperti yang Prof katakan tadi ada iodimetri, iodometri, kemudian ada serimetri, permanganometri, kromometri yang disampaikan oleh Ibu Widi dan itu dilihat dan perbedaannya itu dilihat dari pentiter atau titran yang digunakan. Nah, jika kita kaitkan dengan tugas yang Prof berikan, apakah bisa ya Prof kita mencari di FI itu misalnya kita menemukan suatu sediaan, kemudian kita melihat penetapan kadarnya. Terus kita lihat saja dari apa sih titran yang digunakan, kemudian kita langsung bisa menyimpulkan, oh ini titrannya menggunakan iodium misalnya. Kita langsung bisa menyimpulkan ini adalah metode titrasi dengan prinsip redox seperti itu. Apakah bisa langsung seperti itu atau mungkin harus dianalisis lebih jauh ya, Prof? Terima kasih, Prof. Baik, jadi yang saya harapkan pun seperti yang Yayan kerjakan. Jadi ada suatu keinginan untuk mencari tahu kira-kira bagaimana suatu reaksi itu terjadi. Jadi tidak serta-merta akan muncul potensiometri. Ini enggak, karena struktur dari farmakope indisi 3 itu bahan baku. Jadi bukan berdasarkan metode analisis. Sehingga nah, kalau Anda searching berdasarkan potensiometri mungkin ketemu. Kalau Anda searching berdasarkan indikator atau Yayan sampaikan tadi serimetri, mungkin ketemu atau berdasarkan titran yang digunakan, mungkin ketemu. Kalau sekarang kan Anda tinggal pakai mesin searching
Jadi Farmakope Indonesia edisi 6 dalam bentuk PDF, Anda bisa gunakan mesin searching. Cuman ya nggak vlog ketemu seperti itu. Itulah sekarang teknologinya. Kalau zaman dulu ngasih tugas seperti ini, ya Anda harus begadang satu persatu dibuka. Sekarang kan dengan hitungan menit sudah ketemu, hitungan detik sudah ketemu, setelah itu Anda menjelaskan. Yang lebih penting kan prinsip reaksi itu seperti apa dikerjakan, baru Anda ambil. Nah, jadi saya balik bertanya, siapa aja sih yang sudah melakukan searching di Farmakope? Coba raise hand. Be honest. Kenapa nggak lebih dari 7 orang? Yang lain gimana? Dinda, kenapa Anda tidak melakukan searching? Yayan, poinmu 50. Dinda, kendala sama jaringan atau sengaja di-mute, dimatikan untuk meninggalkan ruangan? Putu Sri, silakan. Kenapa Anda belum atau tidak melakukan searching? Gimana? Sri Anjani, Saya belum mencari di Farmakope. kenapa nggak terdengar? Maaf, tidak ada alasan khusus sih, Prof. Terus alasannya apa kalau tidak ada alasan khusus? Kadek Febrianti.
Gimana Kak Febrianti? Oke. Yang raise hand sudah mengerjakan, Bapak appreciate ya, tolong nanti sampaikan ke Korma. Anda saya berikan poin 25. Nah, kemudian saya ingin bertanya, Made Trisna Prahasta, apa yang Anda dapatkan? Izin menjawab, Prof. Jadi saya mendapatkan penetapan kadar antibiotik itu secara iodometri. Iodometri, antibiotiknya apa? Sebentar, Prof. Antibiotiknya, ya. Nanti Antibiotiknya disampaikan. itu ada amoksisilin, ada ampicillin, ampicillin natrium, cloxacillin, natrium, siklasilin, dan masih banyak lagi, Prof. Ya, jadi turunan amoksisilin, silin tersebut ditetapkan titrasi menggunakan iodimetri. Coba nanti dilihat reaksi redok yang terjadi seperti apa stoikiometrinya ya. Oke, Iya, kemudian Loh Komang Wahyuni. Baik, Prof. Apakah suara saya terdengar? Ya, Baik, terima kasih atas baik, terima kasih, Prof. Jadi searching literatur yang saya lakukan itu hanya ada sedikit. Jadi kalau tadi kan Made Tresia itu mendapatkan golongan antibiotik, sedangkan saya dapat penetapan senyawa kadar asam askorbat secara iodometri, Prof. Hanya askorbat sedikit dengan saja. iodometri. Oke, nanti sama. Jadi ketika askorbat ditetapkan secara iodometri, bagaimana prinsip reaksi atau stoikiometri reaksinya, ya. Kemudian tadi Loh Komang sudah, Jessica Rianti Suhendi. Baik, izin menjawab, Prof. Kemarin saya cari di Farmakope, mendapatkan penetapan kadar metampiron menggunakan titrasi redoks iodometri, Prof. Metampiron dengan redox. Oke, dengan iodometri. Silakan nanti diteruskan. Yayan, apa yang kamu temui? Saya menemukan penetapan kadar di Mercaprol, Prof, dengan iodimetri. Di Mercaptol dengan iodometri. Ya, di Nanti sana. dilihat reaksi oksidasinya seperti apa. Oke. Baik, Prof. Kemudian AA Gangga Sumaladewi. Jadi Prof, kebetulan saya tadi pagi sempat searching di Farmakope itu sama seperti Dipa, kebetulan menemukan penetapan kadar antibiotik, kemudian yang asam askorbat karena memang kemarin sempat praktikum reaksi redoks yaitu penetapan asam askorbat itu. Kemudian juga kebetulan saya menemukan ini juga nimodipin dengan menggunakan titrasi serimetri, Prof. Oke, silakan nimodipinnya dengan serimetri ya. Putri Ayu Puspitasari. Izin menjawab, Prof. Jadi sama seperti Gangga dan Diva, saya menemukannya di bagian antibiotik, Prof. Dan asam askorbat itu kebetulan nanti juga diskusikan antibiotiknya, bagaimana mekanisme reaksinya dari antibiotik yang Anda dapatkan. Gede Narendra Permana Putra M. Baik. Ini Prof, bisa terdengar? Silakan, Narendra, kurang jelas. Jadi yang saya dapatkan itu sama seperti temannya tadi, ada asam askorbat, Prof, sama ada ketemu bahan baku kayak asam asetat itu, Prof. Asam asetat. Oke, dilanjutkan nanti.
Krishna Wira Pradnyana. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sudah sempat mencari untuk beberapa senyawa obat yang digunakan menggunakan titrasi redox. Yang pertama ada asam ascorbat, tablet asam ascorbat, kemudian ada tablet besi 2 sulfat atau pyrosulfat, dan yang ketiga ada tablet metampiron, Prof. Mohon maaf, hanya segitu saja yang baru saya bisa cari, Prof. Oke, Ari Kusuma Madi. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Prof. Jadi jujur, sama dengan teman-teman sebelumnya, karena sebelumnya kami sempat praktikum titrasi redox, jadi yang saya dapatkan itu adalah tablet ascorbat, dan sebagai pembanding, karena sama-sama menggunakan iodometri, saya juga sempat mencari literatur, tapi sudah ada di farmakope itu tentang injeksi propkain hidroklorid. Propkain hidroklorid. Oke, sudah semua ya. Arma Ari sudah. Siapa nih? 02. Baik Prof, sebelumnya saya sudah studi literatur juga sama teman-teman semua, mungkin udah disebutin banyak sama teman-teman, cuma yang beda di sini saya juga mencari di dalam farmakope itu ada menggunakan larutan baku kalium permanganat, jadi itu digunakan untuk menetapkan kadar senyawa hidrogen peroksida, Prof. Dari titrasi redox permanganometri, Prof. Iya, hidrogen peroksida, good. Nah, oke. Jadi dari sini Anda sudah bisa nanti ya dalam resumenya dilampirkan prinsip reaksinya, titik akhirnya menggunakan apa di Farmakope Indonesia edisi ke-6. Sebagai bonus nanti tambahannya. Nah, tadi yang mengerjakan saya kasih poin 25, kemudian Yayan sendiri tambahannya juga poinnya 50. Oke, silakan down raise, turunkan tangan Anda. Masihkah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam diskusi ini? Silakan. Jadi ada Yunita Liani, silakan. Apakah suara saya terdengar? Ya. Mic-nya agak bermasalah, Prof. Apakah pertanyaannya dapat di chat, Prof? Silakan aja disampaikan. Baik, saya pikir mic-nya. Baik, saya izin bertanya, Prof, terkait indikator redox. Terdapat 3 jenis indikator redox, yang irreversible, reversible, dan khusus. Nah, yang pernah saya pelajari itu mungkin hanya yang khusus, yaitu pada amilum yang membuat perubahan warna biru ketika bereaksi dengan iodida. Namun untuk penggunaan 2 indikator lainnya, yaitu irreversible dan reversible, sejauh ini saya kurang mendapatkan gambaran tentang bagaimana penggunaan indikator keduanya itu. Jadi saya ingin bertanya, kapan kira-kira digunakan kedua indikator tersebut dan bagaimana kira-kira mekanisme reaksinya, Prof? Terima kasih. Kapan digunakan? Itu pertanyaannya penting. Dalam paparan Bapak sudah berikan kapan kita memilih. Yang paling penting adalah titik akhir dari suatu reaksi berada pada titik ekuivalen potensial redox dari indikatornya. Itu yang paling penting. Sehingga dia memiliki potensial redox yang hampir sama dengan potensial redox akhir titik ekuivalennya. Nah, dari situ kita akan bisa tahu dia akan tepat digunakan di situ sehingga penetapan titik akhir tidak menjadi menyimpang. Yang pertama. Kedua,
Apakah dia bersifat khusus atau reversible atau irreversible itu tergantung dari jenis reaksinya. Jadi kalau dia irreversible, kalau sudah terlewati titik akhirnya dia berubah menjadi misalnya umumnya indikator itu memberikan visual, jadi yang bisa ditangkap oleh mata. Jadi perubahan warnanya nggak bisa kalau ditambah lagi nggak balik, dia akan tetap. Tapi kalau reversible, misalnya MN, ya hilang warnanya, tapi dioksidasi kembali akan membentuk MnO4. Rasanya susah MnO4 dibentuk lagi. Karena dia oksidator kuat, dia akan susah direduksi kembali. Jadi dia irreversible. Khusus, nah ini khusus. Khusus apa? Ya seperti amilum, khusus dia kompleks, hanya khusus untuk I2 dan membentuk reaksi kompleks terhadap I yang berlebih. Seperti itu. Nah, itu hanya biasanya menjadi suatu definisi, bukan menjadi suatu artinya penjelasan lebih detail terhadap proses. Jadi syarat utama dalam penetapan kadar yang tadi mekanisme reaksi oksidasi dan reduksi dan pemilihan dari indikator. Mekanisme kerja indikator menjadi persyarat yang lebih dalam atau advance ketika Anda belajar lebih dalam. Kira-kira seperti itu tadi ya. Baik, poinmu 10. Sekarang di sini Ari poin 13. NIM 13, silakan. Oke, baik Prof. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi saya izin bertanya sekaligus izin berdiskusi. Sebelumnya, diskusi saya ini sudah sempat didiskusikan dengan Asdos. Oke, langsung saja. Saya izin berdiskusi mengenai praktikum sebelumnya, itu adalah titrasi redox, yang dimana kami menetapkan kadar asam askorbat itu apakah menggunakan metode iodimetri ataupun iodometri. Jadi pertimbangan saya begini, Prof. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kakak Asdos karena pelaksanaan praktikum sebelumnya itu menggunakan penjenuhan dengan KI dan KIO3 sehingga pada praktikum itu menggunakan iodometri. Sedangkan jika kita melihat dari sifatnya, jika kita melihat dari sifatnya, vitamin C dari literatur yang saya baca itu bertindak sebagai reduktor kuat, sedangkan pada metode iodometri itu sampel yang akan diuji itu harus bersifat oksidator kuat. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, pada pelaksanaan praktikum kemarin itu kita menggunakan titran natrium tiosulfat, sedangkan di farmakope itu menggunakan diklorofenol indofenol. Mungkin saya izin bertanya dan juga memastikan sebenarnya apakah penetapan kadar asam askorbat ini lebih efektif jika menggunakan metode iodimetri atau iodometri begitu, Prof. Mungkin sekian dari saya, Prof. Terima kasih. Oke. Apa beda iodi iodo? Saya izin menjawab, Prof. Silakan, Ari. Baik, jadi berdasarkan buku yang saya baca, perbedaan itu adalah dari jenis titrasi yang dilakukan. Jadi jika iodi itu menggunakan titrasi langsung, yaitu adalah penambahan secara langsung. Jadi berdasarkan jurnal yang saya baca juga, ketika penetapan asam askorbat melalui iodimetri, itu akan I2 yang dititran atau yang ditambahkan itu langsung berupa larutan I2, sedangkan pada iodo itu dilakukan penjenuhan dengan penambahan KI dan KIO3 begitu, Prof. Oh ya, dan iodometri itu adalah titrasi tidak langsung, yang dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya telah terjadi penjenuhan dari titran begitu, Prof. Jadi definisinya dulu dipegang, iodimetri I2 langsung ditambahkan, tapi I2 pada umumnya tidak stabil. Ya, I2 umumnya tidak stabil. Sehingga apa obat yang ada dalam I2 yang dipakai?
yang sekarang sudah jarang beredar, tapi sudah mulai ada lagi. Obat merah zaman dulu ya. Obat merah itu I2. Sekarang apa yang Anda lihat terhadap yodo? Yang obat yang digunakan hampir mirip, tapi dia nggak merah, warnanya coklat warnanya. Apa itu? Yodium gargle. Ya, yodium gargle. Itu povidone iodin namanya. Jadi povidone iodin I3, jadi OI3 diikatkan pada VPC povidone sehingga dia membentuk kompleks povidone iodin. Sehingga ketika dalam kompleks itu dia iodin akan sangat mudah terlepas dalam bentuk I2. Sedangkan obat merah morcururu itu I2 dilarutkan di dalam etanol yang mengakibatkan perih ketika dipakai. Sehingga warnanya merah dia dan tidak stabil. Nah itu, kalau iodin tidak larut dalam air, ya biasanya lebih larut di dalam pelarut organik, contohnya etanol. Tetapi povidone iodin itu larut dalam air, sangat-sangat larut dalam air, sehingga bisa dipakai untuk gargle, ya untuk disinfektan lainnya. Nah itu. Sekarang kalau Anda kembali pada penetapan kadar, karena dia I2 bersifat oksidator, oksidator artinya apa? Melepaskan elektron. Sedangkan pada reduktor dia elektron menangkap elektron atau elektron scavenging. Vitamin C ascorbate itu memiliki aktivitas antioksidan yang sangat tinggi, yaitu sangat tidak stabil dan sangat mampu menangkap elektron, yang sering disebut dengan elektron scavenging. Baik elektron dari akibat oksidasi reduksi maupun elektron bebas akibat reaksi radikal. Sehingga dia dipakai sebagai antioksidan. Sekarang, apakah dia yodo atau yodimetri? Ari sudah jawab tadi. Sekarang, ketika kita menggunakan pelarut tadi, yang lain, itu alasannya teknis di lapangan. Ya, ketersediaan dan keamanan di lapangan. Sehingga dipilihlah dalam praktikum tidak menggunakan tiosulfat untuk tujuannya membentuk yodi. Di oksidatornya menggunakan tiosulfat. Tapi hasilnya jelas berbeda, seperti pada penjelasan reaksi samping, tidak serta-merta, makanya Anda melihat hasil yang berbeda dengan literatur. Ya, itu diputuskan karena itu materi yang kita miliki dengan gampang kita dapatkan dan aman, sehingga Anda bisa belajar reaksi yodo-yodimetri dengan obat. Kenapa tidak menggunakan Peri menjadi Vero? Karena kita inginkan Anda langsung mengenal penetapan kadar senyawa obat. Ya, bukan serta-merta reaksi reaksi oksida redox. Jadi beda nanti dengan kimia. Kalau kimia reaksi redox yang dipentingkan. Kalau kita langsung dengan penetapan kadar. Kira-kira seperti itu, Ari. Ya. Mana yang lebih baik? Ari sudah jawab tadi. Alasannya jelas. Kenapa tidak digunakan yodi? Kenapa yodo? Alasannya sudah Ari jawab sendiri. Oke. Paham, Ari? Baik, terima kasih Prof. Jadi memang sudah jelas dan saya ingin memastikan saja mengenai pendapat-pendapat tersebut. Baik, terima kasih Prof. Ya, oke. Baik, ada lagi.
Ari poinnya 25. Silakan, ada yang ingin berdiskusi atau bertanya lagi. Ingat poin-poin kalian di samping resume dan ada 3 nilai setiap kali pertemuan. Poin, tanya jawab, pretest, dan resume. Oke, ada lagi. Ini kalau nggak salah pertemuan saya terakhir di mata kuliah ini ya. Oke, silakan. Ada yang raise hand tadi? Belum? Silakan 11. Baik, Prof. Apakah suara saya sudah terdengar, Prof? Ya. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum perkenalkan, saya Gong Istri, NIM 11. Terkait dengan pertanyaan yang telah ditanyakan oleh Gangga tadi mengenai reaksi samping itu, Prof. Di PPT yang Prof tampilkan itu juga ada seperti menampilkan kekurangan dari penggunaan titran kalium permanganat. Nah, jadi saya kemarin sempat mencari jurnal mengenai hal tersebut, di mana kalium permanganat itu metode titrasi redoks itu kan ada banyak, Prof. Salah satunya itu serimetri, di mana titrannya itu dapat berupa serik sulfat, di mana katanya dia itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan kalium permanganat. Nah, apakah boleh suatu sampel yang memang seharusnya dititrasi dengan menggunakan titran kalium permanganat itu diganti dengan metode titrasi redoks lainnya seperti serimetri, Prof? Atau memang harus seperti yang Prof katakan tadi, kayak perlu penambahan H2SO4 atau dari iodometri dari iodimetri diganti menggunakan iodometri begitu, Prof? Kurang lebih saya sempat bingung ketika membaca jurnalnya itu kemarin. Mohon penjelasannya, Prof. Baik. Terima kasih, Prof. Yang pertama, reaksi titrasi syarat dipakai untuk titrasi adalah meskipun dia asam basa, redoks, apapun namanya, reaksinya berjalan spontan. Itu kunci dasarnya. Sekarang kalau kita lihat redoks, berjalan spontan. Apa syarat dari reaksi oksidasi berjalan spontan? Kalau tidak salah, antara zat yang akan kita ujikan dengan titrannya, misalnya senyawanya itu yang kita ujikan bersifat oksidator kuat. Nanti bahasa praktisnya dikaitkan sama energi potensial. Apa dasarnya? Di kitaris itu kita bisa lihat dia berjalan spontan atau dia tidak bisa berjalan secara spontan.
Mana yang lebih tinggi energi potensialnya? Oksidasi sama reduksi dikurangkan akan menjadi nilainya plus apa minus? Kan dari situ aja kita lihat ya. Kemudian beda dari tegangan beda potensial kedua titik redox itu semakin berbeda, semakin cepat berjalannya reaksi. Semakin kecil perbedaannya, semakin susah berjalannya reaksi. Kemudian titik ekivalen pun menentukan akan terkait sama indikator yang digunakan. Itu dasarnya. Syarat dari titrasi itu satu, berjalan spontan dan cepat. Nah, artinya ketika kita syarat umum kita pakai berjalan spontan dan cepat, artinya delta dari energi potensial oksidasi dan reduksi lumayan besar. Kemudian titik ekivalen berada pada titik ekivalen dari indikator. Itu syaratnya. Sekarang apakah boleh? Ya kalau dia memenuhi syarat itu boleh-boleh saja. Tentunya lingkungan juga harus diperhatikan agar tidak terjadi reaksi samping. Kalau ini ilmu alkemi ini udah banyak dan rata-rata udah diungkap, selesai ceritanya, Anda tinggal searching. Rasanya susah mencari kebaruan lagi di situ. Tinggal searching jurnalnya dan memahami saja. Kira-kira seperti itu ya, Gong Istri. Baik, Prof. Sepertinya pemahaman saya yang kurang. Ya, jadi dasar utamanya tadi, dasar ketika kita baca jurnal, dia harus terjadi reaksi spontan. Dasar reaksi spontan tadi, delta antara oksidasi dan reduksi positif besar. Sehingga energi bebasnya, JIT-nya tinggi. Sehingga tidak memerlukan lagi yang namanya katalis. Oke. Poinmu 25. Silakan, ada lagi yang lain. Jadi dulu ketika saya ngajar di offline, ya mulai baik saya pertama kali jadi dosen tahun 94, saya ngajar di kimia sampai kemudian tahun 2005 saya pindah ke farmasi. Mahasiswa yang saya ajar biasanya dia penuh persiapan. Sekarang saya balik, Anda yang bertanya. Biasanya saya ngajar pasti nunjuk orang untuk menjelaskan. Kalau nggak bisa menjelaskan, saya usir dari ruangan. Sehingga mahasiswa mau belajar, kuliah dengan saya pasti semua belajar lebih dulu. Nggak ada otaknya kosong. Ya.
Nah, di sini kelihatannya Anda ini motivasinya kurang banget. Entah apa penyebabnya. Dari sekian lama pengalaman saya, ketika mahasiswa dia benci sama saya karena ditunjuk-tunjuk dan diusir. Tapi ketika sudah jadi orang, dia ingat dengan saya. Syukur, terima kasih Bapak yang ngusir saya, sehingga saya selalu prepare dalam setiap pekerjaan saya, membuat prestasi saya seperti ini. Jadi Bapak telah menanamkan etos kerja yang lain, rata-rata seperti itu mereka. Oke. Nah, di sini beda yang saya lihat. Hanya tidak lebih dari 10 orang yang melakukan tugas dari 90 orang, 1/9. Sangat kasihan. Kalau saya dulu ngajar, lu ngapain ke sini bawa otak kosong gitu, keras saya. Makanya paling ceritanya mungkin di Anda juga pernah dengar, Prof. Gel-Gel itu gimana galaknya kalau ngajar. Karena saya nggak suka ngelihat orang-orang yang datang hanya kepala kosong. Jadi duduk kayak anggota DPR. Tahu anggota DPR gimana? Duduk diam, ngantuk, tidur, pulang dapat duit. Ya, kasihan bangsa ini. Yang semestinya tanggung jawab dan profesionalnya untuk itu. Dan yang memilih juga berdasarkan ya suka bisa dibeli suaranya. Makanya kapan negara ini maju? Kalau Anda juga hanya duduk diam, mendengarkan kuliah. Kalau saya tidak paksa untuk menampilkan kamera, mungkin Anda matikan kamera dan hilang entah kemana. Kalau pada musim daring seperti ini ya, saya nggak pernah percaya Anda bisa jujur menjawab pertanyaan dengan teknologi seperti sekarang. Atas alasan itu, saya selama daring tidak pernah memberi ujian akhir. Meskipun resume pun Anda copy paste. Jadi tujuan dari resume jelas, Anda membuat catatan dari pembelajaran sehingga Anda bisa pelajari lagi. Karena menghafal bukan fondasi Anda menjadi sukses. Mengerti akan materi, paham, dan bisa segera mengimplementasikan, itulah yang membuat orang-orang sukses di zaman ini. Di zaman digital. Ya. Namun melihat dari belakangan ketika saya ketemu ngajar di angkatan pertama, Anda masih aktif banget. Belakangan entah kenapa perlu di-charging. Tadinya saya mau charging Anda kuliah hari ini kalau dia offline saya sudah siapkan untuk memberi motivasi dan hipnoterapi pada Anda sehingga pikiran Anda pun berubah. Sayang, ya sayang. Kita belum jadi korma, belum berhasil menemukan ruangan. Sehingga nggak bisa saya melakukan itu. Oke, sampai saat ini belum ada yang angkat tangan.
Saya coba akan bertanya. Masih ada yang angkat tangan? Ide bagus, Putu Kurniadi. Dengarkan saya. Oke, Prof. Jadi sebenarnya saya pribadi masih memiliki pertanyaan, Prof. Jadi saya mau bertanya kepada Anda. Apa perbedaan dari paling sederhana reaksi oksidasi dan reduksi? Dari elektronnya, Prof. Maksud saya di mana pada reaksi mohon maaf, Prof. Saya gugup sekali. Di mana ada perubahan transfer elektronnya, Prof. Di mana dari oksidasi sendiri terjadi penambahan bilangan Bilox, dan sementara untuk reduksi itu sebaliknya, pengurangan bilangan Bilox. Nah, nanti pada reaksi ini juga terjadi di mana yang mengalami oksidasi ini dia tuh sebagai reduktor, dan yang mengalami reduksi di sini sebagai oksidatornya, Prof. Coba berusaha berbicara kompleks. Mohon maaf, Prof. Easy. Mudah. Sangat gugup Jadi saya. sekarang kalau gugup, bayangkan Prof. Gel itu baik saja, senang, jadi Anda enak bicaranya. Ya, kita nggak ketemu, ya Anda gugup. Berarti yang di kepala Anda itu terbayang, Anda melihat hantu yang luar biasa. Jadi berdasarkan definisi reaksi oksidasi akan terjadi apa? Dengan elektron dia dijelaskan. Terjadi apa? Oksidasi itu penambahan bilangan Bilox-nya, Prof. Ya, itu bukan definisi umum. Kalau definisi umum dalam penjelasannya terkait dengan elektron. Reaksi oksidasi akan terjadi pelepasan elektron, loss. Kan gitu. Reduksi? Reduksi kebalikannya, Prof. Apa kebalikannya? Penangkapan reaksi oksidasi reduksi harus dua pasang, setengah oksidasi, setengah reduksi. Kan begitu? Jika berjalan reaksi dengan sempurna apabila delta energi potensialnya positif. Oke. Putu Laksmi. Poinmu 5 yang tadi. Ya, Prof. Baik, terima kasih, Prof. Halo Laksmi. Iya. Kenapa obat bisa? Obat kan senyawa organik. Ya, misalnya vitamin C. Kenapa bisa dititrasi dengan redox?
Mohon maaf Prof, apabila salah. Mungkin karena vitamin C itu mohon maaf misalnya obatnya itu adalah vitamin C, mungkin seperti itu ya. Mampu sebentar Prof, saya berusaha menyusun kata-kata. Jadi Prof, karena karena vitamin C itu merupakan antioksidan, jadi dia bisa menangkap elektron baik dari reaksi redoks dan dari radikal bebas, sehingga dia bisa mengalami reduksi, kurang lebih seperti itu Prof. Kalau Maaf, dia jelas. menangkap elektron, jadi apa yang dia alami? Kita berbicara dalam bahasa redoks. Terjadi reaksi reduksi, Prof. Reduksi. Dia yang tereduksi kira-kira struktur kimia yang mana? Sorry, ada gangguan. Telepon dari kepala balai, POM. Yang nggak enak saya tuh. Silakan. Gimana tadi? Jadi yang tereduksi itu asam askorbatnya, Prof. Mohon maaf apabila salah. Sebenarnya mohon maaf Prof, sebelumnya saya kurang paham karena materinya cukup kompleks buat saya, seperti itu. Ini dia, kalau Anda, jadi ceritanya malu bertanya sesat di mana? Sesat di kamar, nggak mau keluar karena Anda di kamar terus kan? Kan sudah jelas. Tujuan dari pembelajaran ini adalah Anda menjadi mengerti. Kalau Anda nggak ngerti, tanyakan. Kenapa Anda takut bertanya? Takut dibilang bodoh. Justru saya berpikir orang-orang nggak nanya, berarti orang-orang nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu apa yang dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang dia tidak mengerti. Sehingga bikin pertanyaan pun nggak tahu. Makanya ketika saya ngajar offline, saya tanya nggak ngerti, saya suruh pulang. Itu untuk melatih etos kerja, orang mau bertanya. Coba Anda bayangkan, Anda jadi apoteker. Bertanya aja nggak bisa, gimana pasien Anda bisa Anda tahu masalahnya apa? Karena itu kesuksesan Anda besok. Kalau Anda ingin bekerja di klinik. Kita harus bisa humble bertanya, karena dia membawakan duit ke Anda. Tapi kalau Anda nggak mau nanya, terus Anda tahu apa masalah dia, apa yang Anda akan bantu.
Kan di sini kesempatan dengan saya Anda belajar untuk bertanya. Sudah bertanya dikasih poin juga gitu loh. Itu tujuan melatih, Anda mau belajar bertanya. Ya, ada yang bertanya lagi. Laksmi poinnya 5. Silakan, masih ada yang ingin, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? (62) Baik Prof, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Tresia, NIM 62. Jadi di sini saya ingin bertanya terkait dengan reaksi redoks, titrasi redoks itu tersendiri. Jadi kan yang biasanya kita ketahui itu ada 2 reaksi, ada iodimetri dan iodometri. Tetapi pada suatu buku saya menemukan bahwa ada satu reaksi yang bernama iodatometri, dan itu memakai kalium iodat, di mana kalium iodat ini kita pakai juga dalam praktikum kimia farmasi kemarin yang prinsipnya itu menggunakan iodometri. Nah, di situ saya bingung Prof, apakah kita bisa menentukan suatu reaksi itu jenisnya apa dari reaksi yang kita gunakan. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah praktikum kemarin itu memakai reaksi iodatometri dan bukannya iodometri? Seperti itu Prof, apa bisa ditangkap ya Prof pertanyaan saya? Baik, jadi zaman dulu ketika alkemi, masih reaksi kimia menjadi induk segalanya. Istilah itu sangat penting. Yodato, iodometri, seri, permanganatometri, itu tiosulfati, kemudian banyak sekali reaksi, azotasi. Jadi itu menjadi sangat penting. Karena metode itu yang sangat mudah untuk dipakai dan saat itu menjadi alat komunikasi. Ketika sekarang zamannya instrumentasi sudah sangat murah dan lebih presisi dan lebih valid,
hal-hal tersebut mulai ditinggalkan. Misalnya auto titrasi menggunakan Fisher. Ya alatnya pakai iodotometri, mereka nggak tahu yang isinya pokoknya titik akhir sekian, kemudian potensiometri kelihatan cuma bentuk angka, banyak yang dilupakan, banyak yang disingkirkan. Karena mempermudah user teknologi sekarang. Apalagi sekarang ini berkembang kebelakangan, analisis itu lebih pada non-destructive analysis. Non-destructive analysis itu apa? Senyawa yang dipakai tidak dirusak dan bisa dipakai kembali. Sehingga nggak ada yang hilang. Kalau dia bermanfaat atau beracun. Nah, itu banyak sekali dikembangkan pada non-destructive analysis. Nah, ini secara alkemi sebagian besar adalah destruktif. Masalahnya di mana ketika kita pakai destructive analysis? Masalahnya ketika ada tuntutan terhadap green, lingkungan yang bersih, kemudian tidak beracun. Nah, sekarang habis Anda butuh asam sulfat pekat, kemudian Anda titraksi, kemudian sisa titrasi Anda buang kemana? Ya, paling gampang ke wastafel yang ada di lab. Nah, lab kita yang di BE sudah ada instalasi untuk kimia. Ya enggak, berarti langsung ke tanah kan? Amankah buat lingkungan? Ini jadi masalah. Sehingga tuntutan lagi tidak lagi menggunakan metode-metode alkemi yang berbahaya. Mau dia iodotometri, mau apa, kalau dia berbahaya pasti mulai ditinggalkan. Syaratnya adalah green technology, safety. Nah, itulah yang sekarang. Ya. Sehingga kalau Anda lihat di farmakope, penetapan reaksi redox itu masih digunakan, pasti dia menggunakan alat ukur sebagai detektornya, tujuannya untuk meningkatkan limit deteksinya. Misalnya menggunakan potensiometri, nggak pakai lagi indikator. Menggunakan kolometri atau amperometri. Sehingga dia hanya butuh sedikit banget untuk ditetapkan. Jadi sedikit akan mencemari lingkungan. Beda dengan titrasi menggunakan volumetri. Jadi titran Anda pakai 25 mili. Sisanya dibuang kemana sayang? Ya, ini masalah besar. Sehingga dunia ini sudah berubah tuntutannya sekarang. Apa tujuan Anda belajar ini? Just to know masa lalu dan reaksi kimia sebagai dasar, sehingga ke depan Anda akan mengembangkan menjadi lebih baik. Ya, kita nggak akan, makanya di kuliah sekarang saya nggak ngedebatin mau iodotometri, mau yodimetri, mau serimetri, karena point of view kita udah beda, udah jauh. Kalau saya kuliah dulu, iya, saya harus hafal. Yodimetri kayak apa, permanganatometri kayak apa, harus hafal, kalau nggak lulus saya. Karena point of view 30 tahun yang lalu, 30, sekarang wisuda baru 30 tahun yang lalu, berarti 4 tahun, 34 tahun yang lalu atau 33 tahun yang lalu begitu. Kan udah jauh berubah, nak. Oke. Risia? Ya. Nggih, Prof. Oke, Anda Makasih, belajar Prof. sebagai teori dasar di sini untuk dikembangkan menuju tuntutan green technology. Ya, kalau PKM ke sana larinya, ya green technology menjadi tuntutan sekarang. Oke, poinmu 10, nah, silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan?
Baik. Tidak ada. Sudah cukup kira-kira kuliahnya? Masih ada waktu 10 menit. Ari Kusuma, Imadi Gede. Nggih, bener, Prof. Dari mana kalian SMA-nya? Nggih, saya dari SMA Negeri 6 Denpasar, Prof. Wah, orang Denpasar. SMA Negeri 6. Kok bisa milih farmasi, Ri? Nggih, Prof. Jadi kalau boleh jujur, sejujur-jujurnya saya ingin bersaing dengan kakak saya, Prof. Hah? Bersaing? Ya. Kok kakak diajak bersaing, kenapa? Ya, jadi semenjak remaja ya, dulu saat saya kecil kakak saya terlihat sangat sibuk dan tidak mendapat pekerjaan di rumah karena dia sekolah SMK farmasi. Saya ingin mencoba sendiri apakah jadi seorang farmasi sesibuk itu. Tapi kalau saya jalani, jujur memang sibuk, namun saya masih bisa mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Oh gitu, sekarang kakaknya udah apoteker? Kalau boleh jujur, kakak saya pindah jurusan, jadi karena tidak mendapat farmasi di UNUD, kakak saya melanjutkan di kimia dan sekarang sedang S2 gitu, Prof. S2 di kimia. Sibuk juga dia? Iya, Prof. Sambil kerja gitu. Terus jadi seorang farmasi sibuk nggak? Sejauh ini mungkin saya belum pantas menjadi seorang farmasi, cukup menjadi mahasiswa farmasi saat ini, ya Prof, sibuk, tapi saya berusaha untuk mengatur waktu gitu. Sibuk. Kapuk ya? Orang Sunda bilang. Pada intinya semua jurusan pun begitu. Ya putri saya ngambil arsitek, sama aja nggak bisa diganggu kalau udah deadline mau kumpul gambar sampai nggak tidur. Yang nggak sibuk ya Anda kalau mengabaikan tugas pasti nggak sibuk dimanapun dia kuliah. Ya seperti itu. Karena apa? 4 tahun itu Anda dilatih untuk membangun karakter diri dimanapun rumahnya. Ya, jadi disitulah peran dari tempat studi yang akan membangun karakter diri kita. Kalau di tempat studi kita tidak melatih untuk menjadi orang hebat, ya lulusannya gitu-gitu aja. Makanya tetap aja dia meskipun penentu dari keberhasilan itu adalah 80% RQ dan EQ, religion quotient dan emotional quotient, di mana 80% ditentukan oleh lingkungan. Itulah penyumbang terbesar di mana Anda belajar. Ya, saya sekolah dulu SMA 4, angkatan ketiga. Zaman itu isinya cuman bajingan aja. Ya, yang gurunya suka dicarut, jadi dikasih celurit lewat kuburan karena super nakal. Kenapa saya pilih SMA 4? Karena hanya pingin dekat sama rumah. Jadi nggak mau ke SMA 3. SMA 3 siapa yang di sini SMA 3? Ada SMA 3 Denpasar. Izin Prof, saya SMA 3 Denpasar. Gimana motonya SMA 3 Denpasar? Pulang dan pergi untuk? Datang dan pergi untuk sebuah cita-cita, Prof. Oh, zaman saya datang dan pergi untuk sebuah sepeda. Capek saya disuruh naik sepeda dari Perumnas ke SMA 3 ya. Nggak mau, kakak saya SMA 3, jadi datang dan pergi hanya untuk buah sepeda. Saya nggak mau. Ya biarinlah aku nggak lulus di mana-mana gitu. Aku SMA 4 aja. Tapi saya buktikan sekolah nggak menentukan itu semua. Saya bisa yang terbaik selama di SMA. Dan bisa bersaing dengan SMA yang terbaik, SMA 3, SMA 1. Saya lulus pun di ITB dengan PMDK.
kembali ke diri kita sendiri. Ya, jadi bukan kalau kita lahir di mana, kita buat diri kita seperti apa, itulah yang akan Anda capai. Motivasi yang ada di dalam diri Anda, itulah yang menyebabkan Anda sukses. Kadang-kadang ini yang tidak disadari. Sebagian besar adik-adik anak-anakku hanya numpang lewat. Ya, numpang lewat. Bahwa apa yang kalian dapatkan ini buat saya, waktu itu di semester ketiga saya ingin pergi dari farmasi. Karena 1-2 di ITB ada 1 tahun pertama bersama. Isinya matematik segala macam, saya masih 5 besar. Ketika semester 3 isinya Anfisman, Anfistum, Morsistum, matilah saya. Karena saya manusia paling nggak suka ngapal. Saya ingin pindah karena IPK 3,5 ke atas, 3,8 saat itu, bisa pindah jurusan tanpa ngulang. Mau pindah ke informatika, kemudian terbesit di kepala saya ketika sembahyang. Apa yang kamu dapatkan sekarang itu adalah anugerah yang terbaik dari Sang Maha Kuasa. Nah, dari situ saya, oh iya, oke, aku akan perjuangkan ini sampai selesai. Karena saya ingin kerja di tempat internasional, IPK harus di atas 3,5. Portang-panting hidup di ITB dengan nggak pernah kenal tidur. Ya, untuk berjuang mendapatkan IPK tersebut. Gitu loh. Itu motivasi. Sehingga kita bisa jadi yang namanya ngapalin, saya nggak pernah ngapal, saya bisa diskusi dengan tanaman, hey genetum genemon, hari ini buahmu bagus sekali, orthosipon staminius, bungamu cantik sekali, saya teraba, saya tahu, sehingga saya sapa setiap, saya nggak usah ngapal, saya bisa. Dan yang paling tidak baik lulus buat saya adalah toksikologi, farmakologi. Itu nilai saya rantai karbon. Karena efek samping obat pusing, mual, muntah bacanya. Itu aja isi saya. Udah dibaca berulang-ulang, pasti isinya pusing, mual, muntah. Karena nggak pernah ngerti farmakologi itu kayak apa, sistem saraf pusat kayak apa. Oh ternyata itu logik. Simpatik, parasimpatik itu logik. Ya. Kemudian yang namanya neurotransmitter, adrenalin, noradrenalin, serotonin, itu semua logik. Saya baru tahu itu jeleknya. Ya Tuhan tuh baik banget. Saya paling benci, namun S3 saya harus belajar di situ. Toksikologi forensik, saya harus ngelotok tahu. Akhirnya saya tanya pada profesor, gimana caranya bisa ngerti gini? Ini sederhana kok, parasimpatik berarti yang tidak simpatik, ya stimulan yang tidak simpatik, simpatik yang noradrenalin yang bikin adrenalin kita naik, kerjanya sama parasimpatik, lawannya adalah serotonin yang kita bisa bikin happy, euforia. Oh, semudah ini toh dia menjelaskan. Nah, semenjak itu lebih gampang saya ngerti logiknya. Parasimpatik nggak terkontrol, simpatik kita bisa kontrol, baik-baik dia manut bahasa Jawanya. Adrenalin pasti. Nah, sekarang adrenalin naik, asam lambung naik, tensi pasti naik. Ya itulah logiknya. Ya kan? Kalau serotonin naik, Anda akan happy, Anda akan setelah bahagia Anda akan tenang, depresi nggak ada, lebih mudah ngerti. Sehingga kalau orang yang depresi larinya pakai apa? Amfetamin, nyabu dia agar serotoninnya naik. Ya, nah itu baru saya dapatkan ketika saya di Jerman. Nah itulah yang tadi. Tuhan tuh mana maha baik, apa yang saya dapatkan sekarang itu anugerah yang terbaik. Saya nggak tahu kalau saya harus ke Jerman. Ketika di Jerman pun dapat ujian. Ngapain ngambil toksikologi? Ya gitu juga banyak. Nah itu loh semua cita-cita kita mau jadi apa pasti akan diarahkan oleh Tuhan. Nah sekarang ketika dosen-dosen mau mengarahkan kamu untuk belajar,
Please luangkan waktu untuk isi kepala kamu sehingga besok menjadilah orang-orang yang hebat di bidangnya. Oke? Karena waktu kira-kira masih ada percis 1 menit lagi. There is some question. Nah, ada yang mau angkat tangan, silakan. Dewi Purna. Terima kasih Purwani. banyak Prof atas waktunya. Mohon maaf saya telat bertanya, Prof. Karena Saya pakai baru double saja device mungkin. Iya, Prof. Begini, Prof. Saya kan mengulang-mengulang lagi video yang Prof berikan. Nah, ada beberapa yang masih saya benar-benar tidak paham, Prof, terkait tentang hukum termodinamika dalam menentukan energi potensial itu, Prof. Saya masih kurang mengerti kenapa energi potensial yang ada di redoks itu bisa dikaitkan di sistem termodinamika begitu, Prof. Mungkin Profnya berkenan menjelaskan sedikit. Termodinamika itu kan reaksi dasar dari suatu kimia, ya, nanti terkait dengan energi bebas G. Energi bebas kalau dalam persamaan reaksi, apabila energi bebasnya negatif, dia pasti spontan larinya. Itu yang dimaksudkan termodinamika. Itu bahasanya stoikiometri, terkait pada persamaan termodinamika dari suatu proses reaksi. Itu yang dikaitkan. Nanti kalau Anda mau buka, searching energi persamaan Hess. Ya, hukum Hess seperti apa. Kemudian searching juga delta reaksi dari energi bebas. Kapan dia berjalan spontan, kapan dia berjalan harus memerlukan katalis. Kemudian setelah itu kaitkan dengan besaran energi potensial dengan reaksi berjalan spontan dan tidak spontan. Dari situ nanti dapat jawabannya, ya, Dewi. Nah, kalau tidak bisa, caranya belajar zaman sekarang gimana? Anda ketik Google, Anda buka Wikipedia. Itu penjelasan sederhananya. Energi bebas, reaksi. Nanti dari situ ada lagi, baru tanya, ya. Jangan langsung ke bahasa Inggrisnya, nggak nemu Anda, pasti pusing. Jadi Wikipedia dibuat sesederhana mungkin dalam bahasa yang mudah dimengerti. Baru nanti pada advance. Oke. Itu caranya belajar sekarang mandiri. Ya Dewi ya? Oke. Karena waktunya nanti saya menjelaskan, saya butuh waktu 1 jam lagi untuk itu. Oke, Dewi poinnya 20. Silakan. Waktunya kita sudah lewat 2 menit. Mungkin Anda ada kegiatan praktikum agar tidak mengganggu. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu, mencari waktu untuk membuat motivasi pada diri Anda sehingga Anda bisa menjadi manusia-manusia yang hebat. Oke, Bapak tutup kuliahnya.